Bigfoot. Satu tim beranggotakan 5 orang pendaki gunung sedang duduk dalam tenda di antara 2 pohon di bukit bersalju. Angin dingin berhembus di luar. Api unggun dinyalakan di satu sisi. Hewan liar bersuara dari hutan di sekitar. Mereka semua bicara satu sama lain. Sudah 15 hari penuh sejak kita tiba di sini. Sejauh ini kita belum melihat Yeti nyata atau bahkan jejaknya. Iya, kita sangat penasaran ingin melihatnya. Siapa tahu kita akan melihatnya. Setidaknya ada Lily sebagai umpan. Bila Yeti melihatnya, dia pasti akan menculiknya. Dia pergi dengan John. Kau terlalu khawatir. Tenang saja, mereka akan kembali. Aku akan segera kembali, lalu kita akan bisa melanjutkan misi kita. Baik, Joe. Terserah katamu saja. Waktu berlalu, ini sudah terlambat, tapi Joe tidak kembali. Suara-suara hewan liar berdatangan di sekitar mereka. Semua kolega Joe khawatir padanya. Kemana dia pergi? Harusnya dia sudah kembali sekarang. Apa dia pergi terlalu jauh? Apa ada bahaya di mana-mana? Akan kuselidiki. Saat James pergi dari tenda, seseorang berteriak dari kejauhan. Dia mendengarkan penuh perhatian. Itu jelas suara Joe. Tolong, tolong! James, Gomez, cepat datanglah! James mencari ke arah sana. Dia melihat beberapa semak bergerak dan suara-suara simpanse yang berisik terdengar. Perlahan-lahan, suara Joe berhenti berteriak. James lari ke hutan, mencarinya. Dia tidak melihat siapapun. Tapi dia menemukan jalan ke arah gunung. Serigala liar berkeliaran. Dia melihat jejak-jejak kaki raksasa dan mulai menelitinya. Itu adalah jejak orang yang memiliki kaki yang sangat besar. Mendadak, James berseru keras. Joe! Joe, di mana kau? Gomez! John, cepat kemari! Setelah beberapa lama, Gomez, begitu pula John dan Lily datang. Ada apa, James? Kenapa kau berteriak? Di mana Joe? Tidak ada tanda-tanda Joe kemari. Dan sekarang, aku tidak tahu dia ada di mana. Aku dengar teriakannya. Beberapa semak juga bergoyang. Setelah itu, aku ke sini tapi tidak ada orang. Coba kalian lihat jejak-jejak kaki raksasa itu. Itu adalah jejak kaki yang sangat besar. Bisa jadi itu adalah jejak Yeti. Tapi bagaimana bisa Joe dalam bahaya? Ya, sebenarnya itu tugasku, tapi dia lucu. Apa Yeti suka pada orang lucu? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Kita harus melacaknya. Ayo jalan, kita ikuti jejaknya. Mereka semua maju melacak jejak kakinya. Salju turun deras. Mereka tiba di pegunungan. Banyak salju bertumpuk. Mereka memanggil-manggil nama Joe. Suara mereka membentur pegunungan dan bergema. Di kejauhan, mereka melihat bayangan panjang dekat sebuah kolam. Suara-suara yang mengerikan datang dari sana. Joe! 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 Joe, di mana kau? Lihat, itu pistol Joe di tanah. Iya, benar. Itu pistol Joe. Ini gawat. Ini bukan pertanda yang baik. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Apa kau melihat ada Yeti atau hewan buas apapun? Tidak, aku hanya melihat semak-semak yang bergerak-gerak. Jadi teriakan Joe itu jelas pasti Joe. Satu hal, Joe pasti dalam bahaya yang besar.
Kalau melihat jejak-jejak kaki raksasa itu, bisa jadi Joe dibawa oleh Yeti atau makhluk yang sangat besar. Kami tidak pernah melihat Yeti, tapi kami dengar mereka sangat mengerikan. Mereka punya kaki panjang dan cakar yang besar. Tanda cakar yang baru kami lihat itu juga cukup besar. Menurutku, Yeti adalah makhluk yang sangat berbahaya. Dia telah menculik salah satu rekan kami. Tapi sekarang sudah malam, kita harus kembali ke tenda atau kita akan jadi yang berikutnya. Kita cari Joe besok pagi begitu bisa melihat lebih jelas. Semoga Tuhan menjaga Joe. Kegelapan ini mengerikan. Ayo kita kembali. Angin dingin mulai berhembus kuat. John, James, Gomez, dan Lily mulai berjalan pulang. Kegelapan mulai merambah. Lily menoleh ke belakang, ke arah danau, dan melihat sosok hitam samar-samar di kejauhan. Joe yang malang, entah bagaimana keadaannya sekarang. Tuhan, kumohon lindungilah dia. Kita harus mulai mencarinya besok pagi-pagi sekali. Mereka semua kembali ke tenda mereka. Selain cahaya dari tenda, kegelapan telah menyebar di sekitar mereka. Suara anjing-anjing liar datang dari kejauhan. Mereka semua kehilangan teman mereka Joe dan tidak bisa tidur. Mereka terlalu ketakutan. Gomez bangkit untuk buang air dan keluar dari tenda. Hati-hati, jangan pergi terlalu jauh. Tunggu, aku mau juga. Aku akan ikut denganmu. Terima kasih sobat, aku hanya dekat tenda saja. Aku tidak akan lama. Yeti itu tidak akan menculikku. Jangan sebut nama makhluk itu. Dia telah membuat salah satu teman kita menghilang. Tidak lama kemudian, Gomez berteriak. Oh, tidak, ini mengerikan. Gomez, apa yang terjadi? Oh, tenang, aku tidak apa-apa, tapi anak domba itu sungguh malang. Apa yang terjadi padanya? Ular piton besar menelannya. Itu piton yang mengerikan. Pertama Yeti, sekarang ular piton. Ada bahaya di mana-mana. Mereka cepat-cepat masuk, lalu keduanya mulai berbincang dan mengeluarkan brosur hiking ke gunung. Coba lihat di sini, tertulis dengan tulisan kecil-kecil. Disebutkan di sini ada ular piton, yeti, anjing liar, dan burung beracun. Apa? Ini seperti perangkap maut. Setiap hewan berusaha untuk menangkap dan membunuh kita. Ayo Lily, ikut kami. Sepertinya kau tidak bisa tidur juga. Sulit sekali tidur di malam seperti ini. Lihat James, dia gelisah saat tidur. Aku tidak bisa tidur, hanya bisa menunggu pagi. Kita tidak akan bisa tidur nyenyak sampai kita menemukan Joe. Keempatnya bicara perlahan sambil menunggu hari terang. Tidak jauh dari sana, suara simpanse ganas terdengar dari dekat semak-semak. Juga ada suara anjing liar. Semak-semak bergoyang. Baik, waspadalah. Jangan ada yang pergi sendirian. Kelihatannya Yeti kembali lagi. Bayangan di balik semak-semak itu berarti kematian bagi siapapun yang pergi ke sana. Tiba-tiba seekor babi hutan meraung kesakitan lalu menguik dan diam. Kemudian lusinan anjing melolong di kejauhan. Dan suara-suara simpanse yang menakutkan terdengar lagi. Apa itu suara Yeti? Suaranya sama dengan simpanse, tapi sangat melengking. Kita pernah mendengar suaranya, tapi sebaiknya jangan mengambil risiko untuk melihatnya. Kau benar. Kalau kita mendekatinya, sama saja menatap langsung ke mata kematian. Setelah beberapa lama, hanya ada kesunyian di mana-mana. Cahaya fajar membelai tanah. 4 sekawan keluar. Mereka mencapai semak yang sama dan melihat jejak kaki rahasia yang sama lagi. Mereka meneruskan pencarian terhadap teman mereka Joe. Mereka mencarinya ke sekeliling, tapi gagal menemukan apapun. Mereka melihat penduduk setempat, pria tua gunung. John memanggilnya.
Halo Pak Tua, kemarilah. Apakah Bapak tinggal di daerah sini? Iya, aku telah tinggal di daerah ini selama 65 tahun. Apakah Bapak pernah melihat Yeti? Sejujurnya, aku belum pernah melihatnya, tapi aku telah melihat banyak jejak kaki. Aku mendengar tentang mereka dari cerita-cerita nenekku. Kudengar mereka sangat mengerikan dan luar biasa lapar. Mungkin itu sebabnya orang yang pernah melihat mereka tidak bisa hidup untuk menceritakannya. Aku telah banyak mendengar tentang mereka juga. Kurasa kami harus pergi. Kalau Bapak tidak pernah melihatnya selama 65 tahun, maka tidak ada harapan untuk teman kami, Joe. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian. Setelah beberapa lama, hanya ada keheningan. Mereka sudah mencarinya ke segala penjuru, tapi sampai sekarang gagal. Walaupun mereka terus berusaha mencari Joe, mencarinya ke segala tempat, tapi gagal menemukan apapun. Banyak orang bercerita tentang Yeti, tapi tidak ada bukti konkret yang ditemukan tentang keberadaannya. Yeti masih menjadi misteri bagi umat manusia. Selesai.